this is the explanation of Gog and Magog. On the contrary, they say, no, Gog and Magog will only be released. The barrier will only be brought down. And Gog and Magog will only be released when Jesus returns, Nabi Isa alayhi salam, and he kills Dajjal. Only then will Gog and Magog be released. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Singkat. Jadi di video ini saya akan mengajak kalian untuk membahas sekelompok ataupun suku yang dinamakan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe agar semakin berkembang channel ini dan mendapatkan informasi yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, jadi kawan-kawan, di video ini saya akan mengajak kalian untuk membahas Ya'juj dan Ma'juj dan juga pendapat dari beberapa tokoh agama dan ulama yang ada di Indonesia dan mancanegara. Yang pertama yaitu Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang muncul pada akhir zaman dan dikisahkan sebagai perusak bumi. Jadi mereka ini adalah suku yang muncul di akhir zaman dan merusak bumi. Mereka merupakan keturunan Nabi Adam dan akan berperang melawan Isa Al-Masih. Nah, jadi mereka ini merupakan keturunan Nabi Adam juga, sama seperti kita, dan akan berperang melawan Isa Al-Masih. Kapan akan terjadinya? Nanti di akhir zaman. Berikut beberapa informasi mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, kisah Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 94 dan surah Al-Anbiya ayat 96. Dalam tradisi keagamaan, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai manusia, makhluk raksasa atau bangsa. Jadi mereka juga diumpamakan sebagai manusia, ras ataupun suku, tapi memiliki badan yang besar atau suatu bangsa lah, suatu kaum gitu kan. Mereka memiliki sifat ganas, merusak dan menjahanamkan kehidupan di bumi. Mereka adalah orang ataupun makhluk yang akan keluar di akhir zaman dan merusak semua yang ada di bumi. Bahkan ketika mereka keluar pun sumber air ataupun air laut itu akan semua dikuras dan diminum oleh mereka sehingga laut, sungai pun mengering. Ya'juj dan Ma'juj akan muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa. Jadi ketika Dajjal turun kemudian diperangi oleh Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi, maka saat itu juga Ya'juj dan Ma'juj akan keluar. Mereka turun dari gunung seperti air bah yang mengalir deras. Ya'juj dan Ma'juj akan merusak segala yang ada di sekitar mereka. Mereka akan membunuh semua penghuni bumi. Mereka akan mengambil makanan, tuayan, merogol, dan tidak akan puas dalam hal apapun. Ya, mirip dengan sifat manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Berikut adalah tanggapan dari Buya Yahya. Jadi hikmah kisah Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama tentang Ya'juj dan Ma'juj dikisahkan seperti itu, bahwasanya dia adalah membuat kerusakan di muka bumi dengan beragam beraneka ragam kerusakan. Sampai hari ini tidak terekam oleh kamera, apalagi YouTube dan sebagainya, karena memang disembunyikan oleh Allah. Artinya itu saja yang harus kita yakini. Rinciannya adalah kita tidak tahu. Jelas Anda bayangin, artinya semua kerusakan yang di muka bumi yang selama ini kita saksikan ada di sana. Terus itu aja gambarannya. Perzinaan, segala macam, apanya ada di sana. Karena segala kerusakan di muka bumi. Baik, tugas kita mengimani saja. Dan mereka jauh dari kehidupan kita. Kemudian ibrahnya, pelajarannya, ya sudah. Janganlah kita mengambil akhlaknya Ya'juj wa Ma'juj. Sudah, itu saja. Oke, jadi posisi keberadaan Ya'juj dan Ma'juj itu sebenarnya sifatnya gaib ya, yaitu masih dirahasiakan oleh Allah ataupun disembunyikan, tidak semerta-merta tertangkap oleh kamera seperti yang banyak ditampilkan ataupun di-share di video-video yang ada di media sosial. Kalau Rasulullah menyebutkan mereka beranak pinak dan populasi mereka cukup banyak juga. Ya, dan dikatakan sampai untuk satu kabilahnya aja itu bisa sekali melahirkan dalam satu masa itu bisa sampai angka ribuan. Ya, dan kita bayangkan dari zaman Nabi Musa, Zulkarnain sekarang udah 3.000 tahun. Jadi seberapa banyak populasi mereka itu luar biasa. Nah, seandainya mereka di benteng, berarti mereka terhalang dari sanad cahaya matahari. Tapi memang Allah masih berikan mereka kemampuan untuk beradaptasi hidup dengan takdir Allah. Mereka berumur panjang. Berarti mereka memiliki pertumbuhan yang berbeda dengan manusia biasa. Benar. Ya, mulai dari postur tubuh, warna kulit, budaya. Nah, satu itu. Cuma bagaimana kaitannya mereka dengan kebiadaban kepada kita bangsa manusia?
yang bersifat kanibal kan disebutkan. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini juga hidup ribuan tahun, bahkan lebih lama dari manusia umumnya pada saat ini ya. Mereka juga beranak pinak, bahkan sekali beranak pinak itu ribuan. Dan mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup meskipun ya mungkin jauh dari kehidupan manusia. Nah, ini adalah video yang viral. Apakah ini tembok Ya'juj dan Ma'juj yang ditemukan? Tapi ini mungkin bisa menjadi gambaran saja lah ya bentuknya kira-kira. Tapi kalau bentuk aslinya ataupun posisinya itu sifatnya gaib, tidak bisa dilihat, bahkan ditangkap oleh kamera. ما شاء الله خير ابو جهوي قال بسم الله بسم الله لا اله الا الله لا اله الا الله بسم الله اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم حجي 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 بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, di video ini kelihatannya seperti alien ya. Ini tidak tahu benar atau tidaknya karena memang Ya'juj dan Ma'juj itu belum waktunya untuk keluar. Karena dijelaskan di awal tadi bahwasanya mereka akan Allah izinkan keluar itu ketika Dajjal sudah keluar. Dan Dajjal pun dikalahkan oleh Nabi Isa. Barulah Ya'juj dan Ma'juj itu keluar gitu kan. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Dalam surat Al-Kahfi cerita tentang inna Ya'juj wa Ma'juj, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj yufsiduna fil ardh, mereka membuat kerusakan di muka bumi. Penafsiran tentang Ya'juj wa Ma'juj ini ada penafsiran klasik yang mengatakan ada makhluk bentuknya seperti ini cenderung seperti mitos dongeng. Saya lebih condong kepada penafsiran Syekh Tahir Ibnu Ashur dalam tafsirnya namanya At-Tahrir wa Tanwir. Kata dia Ya'juj wa Ma'juj itu adalah orang yang tinggal di tepi tembok. Dan tembok itu tembok Cina. Siapa negeri yang tinggal di balik tembok Cina? Itulah dia Genghis Khan, Kubilai Khan, Hulagu Khan, orang-orang Mongol yang menghancurkan Abbasiyah di Baghdad. Itu kata tafsir Tahir Ibnu Ashur. Jadi menurut Ustadz Abdul Somad bahwasanya mereka itu berada di balik tembok Cina. Jadi seperti bangsa Mongol dan lain-lainnya. Itulah cikal bakal istilahnya Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kan ini kan masih spekulasi ya, ataupun teori konspirasi. Karena memang teori konspirasi itu sangat banyak beredar di dunia maya. Bahkan di kalangan masyarakat umum pun banyak terjadi teori-teori konspirasi. Nah, bentuk ataupun persisnya kita wallahu alam, karena Allah lah yang tahu. This is the explanation of Gog and Magog. On the contrary, they say, no, Gog and Magog will only be released. The barrier will only be brought down. And Gog and Magog will only be released when Jesus returns, Nabi Isa alayhi salam. And he kills Dajjal, only then will Gog and Magog be released. Okay, if the barrier is still standing, let's go and find it. Huh? If the barrier is still standing, let's go and find it. That's the Black Sea there. This is the Caspian Sea here. This is the Caucasus Mountains. And you have something called Google Earth. Every square inch of the earth has been filmed. And you can sit down with your laptop and you can check it out. Where is the barrier? Oke, jadi di sini dikatakan bahwasannya Ya'juj dan Ma'juj itu akan keluar setelah munculnya Nabi Isa dan mengalahkan Dajjal gitu kan. Nah, beliau juga mengatakan bentuk ataupun kurungan Ya'juj dan Ma'juj itu intinya itu dirahasiakan oleh Allah atau tidak nampak benda gaib. Kalau memang ada ya pasti kita sudah bisa memeriksanya saat ini karena memang kecanggihan mulai dari Google Earth dan lain-lain, bahkan satelit pun bisa menangkapnya kalau memang kaum tersebut ada ataupun tembok yang mengurung mereka itu ada. Namun sampai sekarang kita tidak tahu di mana bentuknya
dan siapa yang menjaganya kita pun tidak tahu. Wallahu alam. Yang intinya mereka akan keluar di hari kiamat nanti. Jadi mungkin ini dulu pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, share dan juga subscribe. Semoga mendapatkan wawasan lebih dan mungkin akan kita bahas lebih rinci di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.